kita ini ada dalam situasi atau kondisi alamiah gitu ya, state of nature. Nah, dalam state of nature itu manusia memiliki kebebasan, ya, tidak dibatasi oleh apapun kecuali hukum alam. Nah, hukum alam itu membatasi kita untuk tidak menjadi musuh, untuk tidak menjadi ancaman ya bagi orang lain. Ya. Sehingga kalau Anda, kalau saya gitu ya, mau meniadakan orang lain, itu hanya untuk situasi yang lebih baik. Katakanlah begini, salah satu problem penting di dalam Locke adalah hak milik. Kita ini dengan kebebasannya memiliki atau perlu harta benda sebagai satu alat, sebagai satu instrumen untuk bisa membuat kita bertahan hidup. Tapi problemnya cukup sering kemudian muncul ancaman dari pihak lain. Nah, masalahnya ketika negara nggak ada, siapakah yang berhak untuk membalaskan ya, perilaku buruk orang lain terhadap kita? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Karena kita ini dibekali dengan hak untuk melakukan self-preservation, ya, perlindungan diri. Tapi problemnya, perlindungan diri ini kemudian membawa masalah. Ya. Pertama, sampai manakah sanksi yang tepat, yang setimpal ya, atas katakanlah kejahatan yang Anda lakukan terhadap saya. Kalau Anda ngambil mangga saya, misalnya begitu, maka saya bisa mengenakan sanksi dari yang paling rendah yang saya anggap setimpal, misalnya ya udah balikin saja, jangan dimakan. Bagi sebagian orang itu sudah setimpal, tapi bagi sebagian yang lain ya, bahkan di era sekarang itu masih ada orang yang membawa kasusnya ke pengadilan hanya untuk urusan-urusan sepele. Sekian waktu yang lalu kita tahu ada 2 orang ibu pemilik warung rebutan tutup gelas, ya, tutupnya itu bukan gelasnya, tutup gelas, dan membawa kasusnya ke pengadilan. Biaya pengadilannya lebih besar dibandingkan biaya tutup gelasnya. Nah, ini mengingatkan saya pada Locke gitu ya. Ini kalau ibu itu kehilangan tutup gelas, apa yang boleh dia lakukan? Macam-macam, mulai dari minta balik sampai bahkan yang paling mengerikan adalah ibu yang mengambil tadi boleh dibunuh. Sebagai sebuah peringatan bagi semua orang agar Anda jangan lagi-lagi mencoba mengambil sesuatu dari saya. Dan itu sah. Kenapa? Karena bukan hanya diri saya yang saya lindungi dengan melakukan pembunuhan itu, tapi juga seluruh masyarakat. Tapi kan bahaya. Kalau kayak gini, maka kita bisa masuk pada apa yang disebut oleh Locke sebagai state of war. Perang ya, satu sama lain. Saya singgung sedikit tetangganya Locke ya, Hobbes. Makanya Hobbes itu melihat bahwa state of nature itu tidak lebih daripada state of war. Ya. Ketika kita ada dalam sebuah komunitas dan di sana tidak ada sebuah negara dengan kemampuan untuk melakukan perlindungan, maka yang terjadi adalah, katanya Hobbes, hidup manusia itu akan menjadi brutal, menyedihkan, dan orang-orang hanya berusia pendek karena kita sibuk berantem hanya untuk urusan self-preservation itu tadi. Nah, bagi Nozick ada satu problem yang ingin dia jawab ya dari tantangannya kalangan anarkis, ya, yaitu bahwa pertama, keberadaan negara itu immoral. Kenapa kok immoral? Karena justru setelah ada negara, ada banyak sekali hak-hak kodrati yang kita miliki, itu justru harus kita serahkan kepada negara. Nah, Nozick ingin melakukan pembuktian bahwa, menjawab John Locke pertama, negara itu bisa dibentuk tanpa orang bermaksud secara sengaja untuk membentuknya. Nozick ya, secara sadar dipengaruhi oleh Adam Smith ya. Tadi sempat ada obrolan kecil di sini. Bagaimana Adam Smith menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang terjadi tanpa kita memaksudkannya. Ada the unintended consequences ya. Akibat-akibat yang tidak sejak awal kita maksudkan. Nah, Nozick melihat bahwa negara itu terjadinya ya bukan karena kita sengaja, bukan karena kita mau bikin kontrak, bukan karena kita mau misalnya punya pemimpin seperti Jokowi, bukan. Ya. Yang kedua, menjawab gugatan kalangan anarkis,
Nozick ingin menunjukkan juga bahwa adanya negara itu tidak lantas merampas hak kodrati yang dimiliki oleh orang bahkan ketika negara itu belum ada. Nah, untuk mencapai ke sana, Nozick punya tahapan-tahapan. Yang pertama kan begini. Tadi ya, kalau saya sendirian, saya mungkin akan gagal ya melakukan self preservation kalau berhadapan misalnya dengan siapa misalnya, dengan Muhammad Ali misalnya gitu ya. Kalau ada Muhammad Ali merampas hak milik saya, ya daripada babak belur saya kasih aja gitu kan. Itu problemnya gitu ya. Maka bisa terjadi kemudian saya bersama sebagian orang lain itu membentuk semacam badan perlindungan, tapi sifatnya privat. Kalau hari ini kita mengenal negara sebagai yang publik gitu ya. Sehingga dengan begitu saya bisa lebih punya kemampuan untuk melindungi bukan hanya saya, tapi juga komunitas saya. Pada situasi ini muncul problem. Pertama, bagaimana kalau saya justru berantem dengan anggota komunitas saya? Lalu badan perlindungan ini akan belain siapa? Dua-duanya sama-sama kliennya gitu ya. Nah, kebetulan ada pengacara di ruangan ini. Kalau dua kliennya berantem lalu pengacaranya belain siapa? Itu kan problem gitu ya. Yang berikutnya lagi, kalau komunitas saya anggotanya ya dilanggar haknya oleh orang di luar anggota komunitas ini, ya, lalu bagaimana memastikan bahwa badan ini punya kewenangan yang memadai untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka yang bukan bagian dari komunitas ini? Problem kedua, ini jauh lebih sulit untuk dipecahkan ya, sebab dalam situasi ini kita mengenal apa yang disebut sebagai the independent. Mereka yang mandiri, mereka yang tidak terikat dengan perhimpunan-perhimpunan semacam ini. Nah, kita akan terus-menerus berdebat gitu ya. Bayangkan kalau ini adalah sebuah komunitas dengan sebuah badan perlindungan, namanya CITA gitu. Terus ada orang lain di luar yang kira-kira ngambil makalah saya nih. Ya. Kita akan sibuk sekali berdebat mengenai apa hukuman yang setimpal untuk dia yang mengambil makalah saya ini. Nah, daripada begitu, maka ada cara lain. Cara lain itu apa? Ya udah, kita bersepakat dengan mereka yang di luar perkumpulan kita agar semua itu menanggalkan haknya untuk menegakkan hak ya. Hak untuk menegakkan hak, sehingga nggak ada lagi di antara kita ini yang perlu dibunuh hanya gara-gara nyuri makalah gitu, nggak perlu. Tapi problemnya dia kan bukan bagian dari komunitas kita. Nah, karena itu ya udah, dia tetap tidak menjadi bagian dari komunitas ini, tapi kita beri jaminan ya untuk preserve apa yang dia punya. Sehingga nanti kalau ada anggota komunitas ini yang punya masalah dengan dia, itu mudah penyelesaiannya. Problemnya, sekali lagi, ini menghasilkan apa yang disebut sebagai free rider, ya, penumpang gelap. Karena tadi, untuk bisa dapat self-preservation, kita itu harus bayar. Ya, apa yang membuat Anda dilindungi oleh kita misalnya, ialah karena Anda bayar iuran. Nah, kalau ada orang lain di luar yang kita kasih perlindungan tapi nggak bayar, mendingan saya keluar dari sini, saya bikin kisruh, ya, dia minggu depan saya ditarik lagi kan gitu. Nah, untuk menghindari adanya free rider ini, maka menjadi penting dua hal. Pertama, harus ada lembaga yang menguasai instrumen yang bisa menjadi daya paksa manakala orang melanggar katakanlah hukum. Lihat negara itu punya polisi misalnya gitu ya. Maka mestinya polisi itu ya, dibekali instrumen yang tidak dimiliki oleh semua warga negara manapun. Itu yang pertama. Jadi ada daya paksa. Yang kedua, layanan yang diberikan itu juga harus meliputi semua orang yang ada di sini. Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak terlingkupi oleh negara. Dengan ide ini, Nozick mau menjawab dua hal yang tadi dipertanyakan. Ya. Pertama, dia menjawab
John Locke ya, bahwa negara itu bisa terbentuk secara alamiah ya, tanpa orang dipaksa untuk menandatangani kontrak apapun. Sebab situasi terancam itulah yang kemudian membuat orang ya, secara evolusioner dari mulai membentuk perhimpunan untuk melindungi anggota komunitas sampai akhirnya terbentuk sebuah negara. Apa bedanya antara badan perlindungan tadi dan negara yang dimaksud oleh Nozick? Begini, badan perlindungan tadi, kata Nozick, adalah an ultra minimal state, negara ultra minimal. Disebut ultra minimal karena layanan yang dia berikan itu tidak mampu mencakup secara universal ya, siapa yang ada di dalam masyarakat ini. Dengan ini Nozick menjawab Locke. Yang kedua, Nozick sekaligus juga menjawab gugatannya kalangan anarkis yang melihat bahwa negara itu immoral. Ya, kenapa kok Nozick bisa menjawab ini? Sebab bahkan setelah hadir negara, warga negara itu tidak lantas kehilangan hak kodratinya. Kenapa kok warga negara tidak sampai kehilangan hak kodrati? Sebab Nozick membatasi kekuasaan negara hanya pada level minimal, yaitu melindungi warga negara dari kemungkinan kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan, penipuan, termasuk diantaranya adalah pelanggaran kontrak. Dalam yang satu ini, Nozick sama dengan John Locke saya pikir ya, karena di antara apa yang memotivasi lahirnya negara bagi Locke adalah persoalan perlindungan hak milik. Itu bagian pertamanya ya, menjawab soal anarki. Sekarang kita ke bagian kedua, soal state. Kalau tadi negara minimal yang dikehendaki oleh Nozick ya, maka apa yang membuat Nozick bisa membenarkan kehadiran negara minimal itu? Jawabannya ialah bahwa dengan peran minimal itu, negara tidak perlu ikut campur terhadap urusan-urusan yang menjadi kewenangan individual, menjadi hak individual. Ya, nggak seperti negara kita ya. Negara kita itu terlalu terlalu campur tangan ya, terlalu kepo untuk mau tahu problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya. Kalau saya buka internet, negara kepingin tahu apa yang saya buka gitu. Jangan-jangan saya mengakses situs porno gitu. Kalau saya misalnya mau berlebaran, negara juga merasa perlu untuk memutuskan lebarannya hari ini atau besok. Ya, ada banyak sekali hal yang mau diikut campuri oleh negara. Ini yang ditolak oleh Nozick ya. Masih panjang. Bisa